Assalamualaikum my students, welcome back to English class. Today we will discuss about the same topic. It is about announcement, but we will discuss about different aspects of announcement. There are first about generic structure and second about essential grammar. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sama yaitu mengenai announcement atau pengumuman, tetapi kita akan membahas aspek yang berbeda, yaitu yang pertama mengenai generic structure atau struktur teks dari announcement. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai essential grammar atau tata bahasa yang digunakan untuk teks pengumuman. Are you ready my students? Okay, now let's discuss about the structure of announcement. Here, the structure of announcement are first about opening, and then second content, and the third is closing. Jadi ketika membuat pengumuman, kita harus juga memperhatikan mengenai struktur teksnya. Yaitu yang pertama opening atau pembuka, kemudian yang kedua konten atau isi, yang ketiga yaitu closing atau penutup. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat. Jadi untuk opening or head, it is about the title or type of event or for who the announcement is. And then about body of content, it is about the addressee of the readers, content, date, place, and program. And then closing, it is about for more information, and the last about writer. Note here, for writer is used for written announcement. If spoken announcement is not necessary because it is delivered directly. Jadi di sini untuk writer atau penulis itu digunakan untuk pengumuman berbentuk tulis. Jika pengumuman tersebut berbentuk lisan, maka tidak perlu. Karena apa? Karena disampaikan secara langsung. Oke, supaya lebih paham, silakan kalian lihat di sini ada contoh pengumuman beserta struktur teksnya. Jadi bisa kalian lihat untuk opening dari teks ini yaitu storytelling competition. Kemudian untuk body of content-nya di sini juga sudah jelas. Kemudian ada closing-nya. Kemudian yang terakhir ada writer. Mengapa di sini ada writer? Tadi sudah kita pelajari yaitu karena di sini menggunakan pengumuman berbentuk tulis. Oke, anak-anak sudah jelas? Baik. Sekarang kita membahas yaitu mengenai essential grammar of announcement. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai struktur teks dari pengumuman atau announcement. Now let's discuss about essential grammar of announcement. Most announcements are written in simple future tense, either in active or passive form. Jadi kebanyakan dari pengumuman itu untuk tata bahasanya itu kebanyakan menggunakan simple future tense, baik itu dalam bentuk aktif maupun pasif. Okay, now let's see about the simple future tense of the formulation about active and passive here. For active, the formulation is will plus verb 1, and then passive will plus be plus verb 3. Okay, for example of active, will provide, and then will wear. And then passive, the examples are will provided, and then will be worn. Jadi untuk simple future dibedakan antara aktif dan pasifnya. Kalau aktif di sini will ditambah verb 1, contohnya will provide misalnya. Kemudian bisa juga will wear. And then pasifnya yaitu di sini bisa dirumuskan will plus be plus verb 3. Contohnya yaitu yang tadinya will provide menjadi will be provided, yang tadinya will wear menjadi will be worn. Ya, jadi ini merupakan
tata bahasa yang sering digunakan ketika membuat teks pengumuman. Oke, ini untuk lebih jelasnya, salah satu dari contoh pengumuman yang kita bahas mengenai tata bahasanya, yaitu simple future tense di sini. Ya, jadi di dalam contoh ini sudah jelas, yaitu untuk aktifnya di sini contohnya yaitu will reopen. Ya, karena will ditambah verb 1, kemudian untuk pasifnya juga sudah jelas, di sini will be closed, yaitu will plus be plus closed. Oke ya, jadi untuk tata bahasa sudah jelas ya anak-anak. Kemudian kalian juga bisa menerapkan mengenai tata bahasa di dalam contoh-contoh teks yang ada di sini. Begitupun juga generic structure-nya atau struktur teksnya. Kalian juga bisa menentukan dari contoh-contoh yang ada di slide ini. Oke, baik. Semoga bermanfaat anak-anak. Thank you.